Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Yang terhormat Bapak Syafiq Rosad MKom selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat keras, serta teman-teman yang saya sayangi. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Smart Rasbin, di mana di dalamnya mengandung beberapa topik yang akan dibahas yaitu latar belakang, manfaat proyek ini, diagram blok alat, algoritma proyek, diagram UML, cara kerja, spesifikasi komponen, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir, prototipe proyek kami. Dalam pembuatan proyek ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya Novriani Azizatur Rohmah dengan NIM 2022211025 sebagai pemateri 2 dan saya sendiri Ika Wahyu Isanatun dengan NIM 2022211012 sebagai moderator dan pemateri pertama. Pemateri 1. Yang pertama ada latar belakang. Teknologi selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Inovasi-inovasi terbaru dalam teknologi harus muncul dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi juga memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk dalam bidang lingkungan. Konsep Smart Rasbin adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Smart Rasbin adalah tempat sampah yang dilengkapi dengan teknologi Internet of Things, sehingga dapat terkoneksi dengan internet dan dapat melakukan pemantauan dan pengaturan sampah secara real-time. Salah satu implementasi dari Smart Rasbin adalah dengan menggunakan node MCU, yaitu sebuah modul mikrokontroler yang dilengkapi dengan modul WiFi. Selanjutnya ada manfaat Smart Rasbin. Yang pertama ada memudahkan pengelolaan sampah dengan efektif dan efisien. Yang kedua, mengetahui volume sampah jika sudah penuh. Yang ketiga, meningkatkan pengolahan sampah yang baik. Keempat, mengoptimalkan kapasitas tempat sampah. Dan kelima, menjaga kebersihan agar lebih baik. Selanjutnya ada diagram blok alat. Penjelasan tentang penjelasan diagram blok alat. Yang pertama ada power supply, yaitu menyediakan listrik untuk sistem. Yang kedua, node MCU bertanggung jawab untuk membaca data dari sensor ultrasonik dan mengirimkan sinyal ke motor jika volume sampah sudah mencapai batas tertentu. Dan selanjutnya ada tempat sampah, yaitu untuk tempat menyimpan sampah. Dalam diagram blok di atas, node MCU digunakan sebagai pengendali utama untuk sistem. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak antara permukaan sampah dan sensor. Jarak ini kemudian dihitung menjadi volume sampah. Jika volume sampah mencapai batas tertentu, node MCU akan mengirimkan sinyal ke motor untuk menggerakkan sistem pengosongan tempat sampah. Selanjutnya ada algoritma flowchart. Yang pertama ada start, selanjutnya inisialisasi node MCU dan sensor. Selanjutnya hubungkan ke WiFi dan Firebase, membaca data sensor, kirim data ke Firebase real-time database, periksa tinggi sampah, jika sampah penuh, kirimkan peringatan notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging, jika tinggi sampah rendah, kirimkan status notifikasi ketinggian. Selanjutnya ada diagram UML. Sensor tempat sampah yaitu bertanggung jawab untuk mendeteksi tingkat sampah dalam tempat sampah dan mengirimkan data ke node MCU. Node MCU-nya itu untuk bertanggung jawab menerima data dari sensor tempat sampah dan mengirimkannya ke Firebase. Firebase-nya itu untuk bertanggung jawab menerima dari node MCU dan mengirimkan pesan ke perangkat mobil pengguna. Dan yang terakhir, aplikasi mobile itu untuk bertanggung jawab menerima pesan dari Firebase dan menampilkan informasi tentang tingkat sampah ke pengguna. Selanjutnya ada cara kerjanya ya, akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Novriani.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja dalam proyek kali ini yaitu yang pertama ada sensor tempat sampah akan mengukur tinggi sampah dalam tempat sampah dan mengirimkan data ke node MCU. Yang kedua yaitu node MCU akan menerima data dari sensor dan mengirimkannya ke Firebase menggunakan protokol Internet of Things atau IoT. Yang ketiga, Firebase akan menerima data dari node MCU dan menyimpannya dalam database cloud. Yang keempat, Firebase akan memeriksa data yang diterima dari node MCU dan memeriksa apakah tingkat sampah sudah mencapai batas tertentu yang telah ditentukan. Yang kelima, ada aplikasi mobile akan menerima pesan push notification dari Firebase dan menampilkan informasi tentang tempat sampah yang sudah penuh ke pengguna. Dan yang terakhir, pengguna dapat mengetahui lokasi tempat sampah yang penuh. Untuk selanjutnya ada spesifikasi komponen. Dalam spesifikasi ini terdapat 4 komponen yang terbentuk, yaitu sensor tempat sampah dengan tipe ultrasonik dengan tegangan 5 volt dan rentang pengukuran 2 cm sampai 400 cm dengan menghasilkan keluaran sinyal analog. Yang kedua ada node MCU dengan tipe microcontroller yaitu ISP8266 dan sistem operasi node MCU atau firmware menggunakan koneksi Wi-Fi dengan menggunakan antarmuka GPIO L2C dan UART dengan menggunakan protokol IoT atau MQTT. Yang ketiga ada Firebase menggunakan platform cloud-based database dengan tipe data NoSQL dengan koneksi HTTPS. Dan yang terakhir ada aplikasi mobile dengan platform Android atau iOS dengan menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin untuk Android dan Swift untuk iOS dengan menggunakan koneksi HTTPS dan antarmuka menggunakan native. Dengan spesifikasi ini, sensor tempat sampah akan mengirimkan data melalui sinyal analog ke node MCU. Node MCU akan menerima data tersebut dan mengirimkannya ke Firebase menggunakan protokol MQTT. Firebase akan menerima data tersebut dan memeriksa jika tingkat sampah sudah mencapai batas tertentu yang telah ditentukan. Jika iya, Firebase akan mengirimkan pesan push notification ke aplikasi mobile pengguna. Aplikasi mobile pengguna akan menerima pesan tersebut dan menampilkan informasi tentang tempat sampah yang sudah penuh ke pengguna. Dengan sistem ini, pengguna dapat memperoleh informasi tentang tingkat sampah pada tempat sampah secara real-time dan dapat mengambil tindakan yang tepat dan segera jika tempat sampah sudah penuh. Dan yang selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek kali ini yaitu yang pertama ada node MCU ESP8266 board, yang kedua ada sensor ultrasonik, yang ketiga ada breadboard, yang keempat ada jumper wire, yang kelima ada kabel USB untuk menghubungkan node MCU dengan laptop atau PC, yang keenam ada komputer atau laptop, yang ketujuh ada akun Firebase, yang kedelapan ada aplikasi mobile development IDE, yang kesembilan ada smartphone atau tablet untuk menguji aplikasi mobile, dan yang terakhir ada model power supply 5 volt. Untuk mengerjakan proyek kali ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, sambungkan sensor ultrasonik ke node MCU dengan menggunakan breadboard dan jumper wire. Yang ketiga, buat akun Firebase dan buat project baru untuk sistem monitoring tempat sampah. Setelah itu, konfigurasikan Firebase dengan menambahkan node MCU sebagai klien IoT di project Firebase. Jangan lupa untuk mengaktifkan protokol MQTT di Firebase. Yang keempat, buat aplikasi mobile dengan menggunakan IDE. Konfigurasikan aplikasi mobile dengan Firebase dan pastikan aplikasi mobile dapat menerima pesan push notification dari Firebase. Yang kelima, program node MCU menggunakan bahasa pemrograman Arduino IDE untuk membaca data dari sensor ultrasonik dan mengirimkannya ke Firebase melalui protokol MQTT. Yang keenam, upload program node MCU ke board ESP8266. Yang ketujuh, uji sistem dengan memasukkan sampah ke dalam tempat sampah yang telah dipasangi sensor. Yang kedelapan, atau yang terakhir, pasang sistem monitoring tempat sampah pada lokasi yang diinginkan dan pastikan koneksi internet dan jaringan Wi-Fi stabil. Yang terakhir, ada prototype. Gambar yang tertera di screen
adalah gambar yang merupakan monitoring ketika sampah sudah mencapai ketinggian 10 cm, maka akan terdapat notification tinggi sampah 10. Dan selanjutnya ada yang terakhir, ada prototipe ketika sampah sudah full akan mengeluarkan bunyi beep dan muncul peringatan warning, yaitu sampah penuh. Terakhir, dari kelompok kami, memiliki quotes yaitu hidupmu terdapat 2 pilihan, bangun dan wujudkan mimpimu, atau orang lain yang akan memperkerjakanmu untuk mewujudkan mimpi mereka. Dari Farah Gray. Sekian presentasi dan quotes dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Mohon maaf atas kesalahan yang sudah diperbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.